Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih hidup. Kali ini saya akan ngomongin tentang NU, kiai-kiai NU itu sebenarnya mengharamkan bunga bank nggak sih? Atau menghalalkan bunga bank nggak sih? Atau mengharamkan transaksi pembungaan uang di bank konven atau enggak sih? Nah, nanti silahkan teman-teman nyimpulin sendiri. Saya hanya akan cerita fakta, ya fakta. Jadi begini, ada yang namanya fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan ada yang namanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau fatwa DSN MUI. Nah, apa hubungannya MUI dengan NU? Nah, saya cerita dulu. Nah, ada fatwa nomor 1 tahun 2004, fatwa MUI ya, yang menyatakan bahwa pembungaan uang di lembaga keuangan konvensional termasuk bank konven itu hukumnya riba. Riba itu haram. Enggak cukup mengharamkan kan, MUI di bagian belakang itu dinyatakan solusinya adalah ke lembaga keuangan syariah. Mengharamkan bank konven, solusinya bank syariah. Mengharamkan transaksi di bank konven, solusinya ke bank syariah. Ya, sadduz dzari'ah kan kalau transaksinya di situ itu adanya haram, ya kerja di situ hukumnya, kriteria hukumnya juga haram ya. Bab usul fikihnya juga begitu, sadduz dzari'ah dan macam-macam. Usul fikih kan banyak. Nah, nggak hanya fatwa MUI itu. Ada 135 fatwa DSN MUI yang memperkuat dari fatwa tersebut. Contoh fatwa nomor 1 tentang giro, ya di situ dinyatakan giro bank konven tidak sesuai syariah, haram. Solusinya giro bank syariah. Fatwa nomor 2, tabungan. Nabung di lembaga keuangan konven termasuk bank konven itu tidak sesuai syariah, haram. Solusinya apa? Ke tabungan syariah, tabungan bank syariah. Fatwa nomor 3, deposito. Di bank konven hukumnya haram. Solusinya kemana? Ke deposito bank syariah. Itu contoh fatwa baru 3 kan? Baru 1, 2, 3. Ada 135 sampai 2020 ini. Nah, faktanya yang tanda tangan fatwa-fatwa tersebut, ratusan fatwa tersebut adalah kiai-kiai yang adalah Rois Am Syuriah NU. Kiai-kiai yang adalah sekaligus menjadi Rois Am Syuriah NU. Ya, orang NU tahu namanya Rois Am Syuriah, itu pemimpin tertinggi ulama di NU. Ya, meskipun nanti ada mustasyar. Ya, mustasyar itu kan ya kiai-kiai sepuh sih biasanya di situ. Gusmus. Ya, Mbah Mun ya dulu almarhum. Kemudian Gus Ulin ada di situ. Siapa lagi ya? Oh, Habib Lutfi. Ya, kemudian Profesor Ibrahim almarhum juga yang dari Aceh, ketua MPU Aceh ada juga di situ. Yaitu di NU, pemimpin tertinggi ulama NU lah yang tanda tangan fatwa tersebut, ratusan fatwa. Yang paling banyak tanda tangan fatwa tersebut adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz. Ya. Nah, 77 fatwa ditandatangani oleh beliau ya. Kemudian yang terbanyak kedua sih ada Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, 30 sampai 40 fatwa. Kemudian berikutnya Profesor Kiai Haji Aliyafi. Kemudian ada sih sempat ada selingan dikit ya dari Muhammadiyah tanda tangan 6 fatwa Prof Din Samsudin, itu pun
Posisi beliau waktu itu karena PLT Ketua MUI, karena Ketua MUI-nya waktu itu Kiai Sahal wafat 2013. Ya, hanya numpang lewat tanda tangan, ikutan beberapa tanda tangan aja. Tetapi pada prinsipnya ratusan fatwa yang mengharamkan pembungaan uang di bank konven dan lembaga-lembaga sejenisnya dengan solusi ke lembaga keuangan syariah, termasuk utamanya adalah bank syariah, yang tanda tangan adalah kiai-kiai yang adalah Rois Amsyuriyah NU. Kadang ada yang komentar, lah itu kan posisi beliau sebagai ketua MUI, bukan sebagai Rois Amsyuriyah NU. Lah makanya saya bilang, yang tanda tangan itu adalah kiai-kiai yang adalah Rois Amsyuriyah NU. Saya nggak bilang yang tanda tangan itu Rois Amsyuriyah NU, enggak. Tapi kiai-kiai yang adalah Rois Amsyuriyah NU. Dan mosok saya perlu bilang lah, mosok namanya kiai kok tanda tangan fatwa di sana A, nanti di tempat lain menjadi B berubah, padahal ini masih di negara yang sama. Kan nggak enak juga kalau saya bilang seperti itu kan. Meskipun kalau di lapangan itu kalau kiai-kiai NU itu memang macam-macam lah pemikirannya. Yang kadang-kadang Rois Amsyuriyahnya bilang apa, nanti beliau berpendapat yang berbeda. Di NU memang biasa begitu. Tapi kalau secara kita melihat lebih jauh lagi sebagai warga negara di Republik Indonesia, saya pakai logika seperti ini. Kalau urusannya adalah fikih ibadah mahdhoh, yang urusannya nafsi-nafsi, yang nggak ada kaitan dengan kontrak legal, yang terkait dengan hak dan kewajiban antar pihak, monggo terserah. Mau pakai fikihnya kiai manapun monggo. Kalau terkait dengan transaksi, muamalah, apalagi maliyah, yang apalagi transaksi itu kita lakukan dalam kontrak legal, ya, yang dijadikan sebagai rujukan resmi oleh Undang-Undang NKRI adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bunyinya begitu di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Ya. Jadi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkhusus ya, kalau ini kita tafsirkan, khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia oleh Undang-Undang NKRI, kalau di pengadilan itu menjadi rujukan tanpa ada saksi. Jadi posisinya sangat kuat. Jadi kalau Anda ikut pendapat ulama manapun ya, kalau nanti di pengadilan nggak dirujuk. Yang dirujuk adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oke ya, jadi kalau ada yang bertanya, kiai-kiai NU itu sebenarnya mengharamkan bunga bank atau tidak sih? Ya saya jawab, ada ratusan fatwa yang mengharamkan pembungaan uang di perbankan maupun lembaga keuangan konven dengan berbagai macam produk-produknya itu. Ada ratusan fatwa yang ditandatangani oleh kiai-kiai yang adalah Rois Amsyuriyah NU. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.